Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Malam hari ini gitu ya, saya ingin menyampaikan informasi yang baru sebenarnya untuk teman-teman semua. Karena di channel ini ada program baru namanya Q Meet Q. Gitu. Jadi ini adalah video perdana untuk Q Meet Q. Dan di samping saya ini sudah ada seorang Q Arabica Grader, seorang founder juga di Mr. O yang banyak jemaahnya ya. Karena itu tadi penjualan di Tokopedia-nya masuk di 5 besar dan seorang trainer juga di Aiki ya. Nah, tapi malam hari ini kita lebih ke Q-nya gitu. Jadi teman-teman banyak yang bertanya melalui kolom komentar dan seterusnya, apa sih sebenarnya Q Grader itu gitu loh Mas. Siap. Ya, jadi itu tolong dijelaskan singkat saja. Tapi sebelum itu, monggo perkenalan gitu ya. Siap, Silakan Mas Fauzan. Ya, alhamdulillah. Halo teman-teman, terima kasih saya hadir lagi ini. Ya, sekali lagi saya sebagai teman dari Pak Saiful merasa bangga juga karena udah. Ini berarti sesi pertama Q Meet Q sama saya. Iya. Ini adalah video perdana. Video perdana gitu. Dan Mas Fauzan lah orang pertama yang ini ada. Alhamdulillah. Ya gitu, kalau Mas. Jadi Q Grader sendiri, ini koreksi kalau saya ada salah-salah ya Pak. Jadi yang setahu saya itu kan Q Grader itu sertifikasi dari yang keluarin dari Coffee Quality Institute. Oke, CQI ya. CQI ya. Yang dia yang diuji atau disertifikasi selama kurang lebih waktunya lagi itu kita seminggu ya 6 harian ya. 6 harian ya kita ya waktu itu. Kan satu kelas kita. Satu kelas, jadi ini satu batch. Nah, jadi yang disertifikasi itu yang biar tujuannya untuk kompeten untuk penilaian kopi dan dari QC lah ya, QC. kurang lebihnya ya. Yang penilaian QC-nya itu karena jenis kopi umumnya yang mayoritas dikenal sama orang ada dua, Arabica dan Robusta. Jadi dipisah ya Pak. Jadi kalau Arabica disebutnya Q Arabica Grader. Q Arabica Grader. Lalu untuk yang Robusta? R Grader. Gitu, Jadi Q Robusta Grader. Betul. Ya jangan salah ya teman-teman. Jadi ada Q Arabica Grader, lalu kemudian ada Q Robusta Grader. Bahkan waktu itu kita juga dijelaskan ada Q Coffee ya. Betul. Ada Jadi Q yang Coffee. Q itu kopinya bukan orangnya gitu. Ada ya? Ada. Beda lagi dengan processing ya. Betul. Jadi Q processing ada sendiri. Jadi jangan disama-samain. Nah, kita kebetulan adalah Q Arabica Grader. Dan satu kelas kita ya Mas ya? Betul, satu kelas. Gitu. Saya pengen nanya gini Mas. Siapa? Kenapa sih waktu itu Mas Fauzan memutuskan mengambil kelas Q Arabica Grader? Padahal kita tahu kelas ini sebenarnya nggak mudah gitu dan nggak murah gitu loh Mas. Ada alasan-alasan khusus kira-kira? Ya karena saya emang usahanya di roasting, roastery. Ya. Jadi kan itu kan buat masuk cupping itu kan salah satu hal yang vital. Jadi wajib menurut kita itu wajib ada salah satu sertifikasi yang kompeten lah. Jadi ibaratnya biar kita ngasih note sesuatu atau menginformasikan ke customer. Nggak ngasal. Ya karena kompetensi gitu kan. Itu juga saya berani mengambil itu setelah kurang lebih 4 tahun jalanin roastery. Kan usaha kan mulai kan 2016 awal, itu kan di 2019 akhir 4 tahun ya. Butuh waktu sekitar kurang lebih 4 tahun untuk kemudian memutuskan ngambil kelas Q atau enggak gitu. Ya, Akhirnya diambil. Ya, itu juga persiapannya juga cukup lumayan panjang tuh pakai belajar kan kurang lebih kan ada 18 atau 19. Ya, 18-19 gitu. Iya, 18-19 materi itu yang harus lulusin kan. Ya itu dipelajarin semuanya lah mulai dari. Dan diujikan kan? Dan harus lulus semuanya. Harus lulus semuanya. Ada yang satu lulus aja itu kita remedialnya lumayan mungkin. Lumayan bayar lagi ya bayar waktu lagi. itu ya. Kalau ada yang retake, ada yang bayar lagi kan per subjek ya. Per subjek. Dan ada batas berapa jangka waktunya. Iya, jangka waktu sama berapa kali retake-nya. Kalau nggak salah
waktu itu retake satu subjeknya 2,5 juta, 2,5 Mas. juta. Nah, Terus itu bisa ada- kebayang tuh. Iya. Nah, kalau biayanya waktu itu aku lupa berapa ya? Kelas baru. Kelas baru itu kurang lebih 17,5 apa 18 ya? Iya, kurang lebih di angka segitu. Kurang lebih segitu ya. Itu di angka 2019-an. Kalau sekarang mungkin berbeda ya. Berbeda. Mungkin berbeda. Terus juga apa tuh namanya? 2019 belajar apa tuh namanya? Kita juga belajar dulu tuh Pak, belajar apa tuh namanya? Ya banyakin cupping. Terus apa tuh namanya, banyakin kan ada materi grading. Jadi juga. dipersiapkan lah Dipersiapkan. persiapannya gitu ya. Dipersiapkan buat masalah cupping, grading kan cupping juga kan ada 4 Ada 4 ya. subjek kan. Ada mild, oke Amerika lah ya, Iya. Amerika Latin, Selatan, kopi, Amerika Amerika Tengah Selatan. gitu. Terus Afrika ya, Asia Pasifik, Asia Indonesia, Pasifik, Indonesia sama satu sama lagi natural ya, sama natural ya. Gitu. Cupping udah gitu, habis itu triangulasi kan. Triangulasi 4 juga. Ada olfactory juga ya, ada 4. Iya. Ada organic acid, Organic acid, terus sensory green skill, ya sensor skill, sensor skill ABC, ABC ya, Iya. gitu ya. Terus apa lagi Green kita ya? grading. Grading, roasted grading, grading, gitu kan? terus coffee knowledge juga yang ujian Sama ini, tertulis. sama ROS ID. Dulu, Sama ROS ID, jadi banyak banget Banyak. ujiannya. Tapi ini sekedar ini ya, sekalian meluruskan gitu, bahwa meskipun banyak yang diujikan, Betul. tidak kemudian berarti pemegang sertifikat Q Arabica Grader itu atau yang Q Robusta Grader tahu segala hal tentang kopi. Jadi itu yang perlu diluruskan. Jadi kalian nggak perlu menganggap kami-kami yang Q ini gitu ya sebagai orang yang serba tahu gitu. Jadi orang ikut Q Grader latte art-nya jadi bagus, ya enggak gitu. Jadi orang Q Grader nyeduhnya jadi bagus, enggak, bukan itu. Itu lebih pada yang tadi ya. 18-19 subjek yang diujikan. Lebih- Itu ya teman-teman ya. Lebih fokusnya ke uji cita rasanya lah. Cita Pak, kopi rasanya. tersebut. Jadi kalau Q Grader mau tahu, mau bisa bikin gambar hati, tulip ataupun rosetta dan seterusnya ya belajar latte art lagi, art, belajar lagi. betul. Kalau mau brewing ya belajar brewing. Beda. Gitu. Ya Kak? Iya. Gitu kan. Jadi nggak kemudian Q itu Ngerti. tahu segalanya tentang kopi. Kita ini tetap butuh belajar lagi dan Betul, lagi. lagi. Gitu ya Mas ya? Betul Pak. Oke, next nih kita lanjut ya. Siapa? Kira-kira nih Mas Fauzan punya saran-saran nggak untuk teman-teman yang ingin mengambil sertifikasi Q Arabica Grader gitu ya? Karena seperti yang kita tahu, nah kita kan satu kelas nih. Itu ada sertifikasi yang tidak mudah dan tidak murah. Betul. Waktunya cukup panjang, stamina juga dipertaruhkan gitu kan. Waktu belum juga tekanan-tekanan, ya kan? Belum juga cuannya yang harus dikeluarkan. Selain persiapan, kan tadi kan kita cerita soal persiapan. Ada nggak Mas saran-saran untuk teman-teman yang nonton video ini dan mau mengikuti kelas Q? Dan kami doakan berhasil ya. Amin. Gitu, apa Mas? Apa aja kira-kira nih? Yang pertama sih harus niat dulu sih, niatnya harus dilurusin dulu nih. Oke, niat nih. Niat. Niatnya jangan hanya sekedar niat Keren-keren saja. iya. Lurusin niatnya. Untuk Lurusin. apa ngambilnya Untuk gitu ya? apa? Betul Pak. Emang Ah. ya kan selain harganya mahal, Oke. fisik dan mental juga harus diperlukan. Dipertaruhkan nih, ya dipertaruhkan. betul. Jadi niatnya harus dilurusin dulu nih, bukan buat sebagai ajang sombong-sombongan. Oh, ini penting banget nih, Iya. penting banget nih buat teman-teman. Meluruskan niat, Niat. jangan buat sombong-sombongan, Betul. jangan buat gagah-gagahan, Gagah-gagahan. tapi untuk Ya untuk sebagai kompetensi kita lah. oke. Untuk kompetensi kita, sertifikasi kita untuk ya ibaratnya biar lebih tahu lagi. Oh, saya juga banyak, walaupun saya lagi tuh ikut kelas Q Grader setelah 3 atau 4 tahun ikut Oke, itu, persiapannya matang ya. matang, dan banyak juga hal-hal yang saya temuin di kelas Q itu ternyata gitu. Mulai dari cupping, grading, ilmu-ilmu tentang kopi, khususnya di uji cita rasa lebih tahu di situ, kayak Oke. sensori lebih banyak. Terbantu di situ. banyak Terbantu banget lah ya banyak. dari situ ya. Betul. Dan kita beruntung mendapatkan struktur yang sangat-sangat baik, top banget Betul. gitulah ya. Di Bandung ya waktu itu ya. Betul, di Bandung Gitu. kita. Oke, satu meluruskan niat nih. Meluruskan ya, niat. jangan sampai salah niatnya. Jangan salah. Yang kedua Mas, Yang kedua ya Persiapan mungkin ya? persiapan lah, persiapan
baik itu apa tuh namanya ilmu kopi. Jadi kan karena biayanya ini nggak murah, jadi kalau saya sih saranin buat teman-teman di sini, teman-teman di sini kalau awal-awal baru tahu banget tentang kopi, Jangan langsung ambil kelas ini, jangan ya. Buang-buang, kalau menurut saya sih buang-buang duit. Ini duitnya buat yang kayak Nggak murah loh. Betul. 17,5 juta, 17,5. belum termasuk transport, penginapan, hotel dan makan. semuanya. Betul. Mahal banget. Betul. Gitu. Jadi apa tuh namanya harus Tapi worth it ya. worth it. Worth it, Tapi ya. harus benar-benar ya minimal udah tahu basic, minimal udah punya pengalaman kopi baru ikut kelas ini. Baru ikut kelas Baru ikut supaya kelas tidak ini. salah Supaya pilih tidak salah kelas. Jadi soalnya kan kalau kita remedial aja atau retake kan Iya, biayanya kan 2,5 juta. Bayangkan kalau misalnya 10 retake, Iya, aduh. 25 juta. Mahalan retake. Iya, ya, belum karena- tentu lulus juga. Betul, belum tentu Semua lulus orang juga. kan ada challenge-nya berusaha. Betul. Tapi tidak kemudian meskipun misalnya ada retake ya putus Harus tetap asa, semangat. terus aja gitu semangat. Tetap Gitu semangat. ya, semangat. Oke. Ada lagi nggak selain niat yang tulus, yang lurus, Ya, persiapan. terus persiapan yang matang, baik knowledge maupun mentalnya, gitu ya? Ada lagi nggak kira-kira Pak Mas Fauzan? Ya yang terakhir ya kita harus Yang terakhir? mengerjakan fisik kita lah Pak. Oh, Fisik ya kita kan iya, di situ kan betul harus itu ya. seminggu kurang lebih seminggu lah. Seminggu. Ya, Bayangkan kalau kita sakit ya. Iya, bayangkan kalau kita sakit, bayangkan kalau kita tiba-tiba pilek. udah Apalagi gitu, sekarang. betul. Kalau kita pilek udah gitu suruh cupping, mau nyiumnya udah ketutupan. Udah itu, Kan? udah nggak bisa, Jadi itu harus susah. Terakhir fisik lah. Fisik ya. Gitu. Jadi Pola- memang belajar jaga stamina. Jaga stamina. Jadi kita kan di sana kan jaga pola makan, pola tidur. Makan kan nggak boleh yang asal-asalan juga di sana. Pola tidur juga. Pola tidur, pola makan, Gitu. istirahat yang Istirahat. cukup, benar-benar belajar Benar gitu belajar. ya. Dengan niat yang sudah tulus dan lurus tadi. Betul. Gitu. Oke. Jadi semoga saran-saran dari Mas Fauzan tadi bermanfaat ya untuk Amin. teman-teman yang berencana ingin mengikuti sertifikasi Q Grader, terutama Q Arabica Grader gitu ya. Oke. Misalnya nih teman-teman, kalau sekarang kan pandemi pasti kelasnya nggak sesering di luar pandemi ya Mas ya. Setahu saya kelas ini diadakan beberapa kali dalam setahun dan kita ngeceknya di mana tuh untuk tahu kira-kira? Itu bisa dilihat di website ya? CQI itu Pak. Coffee Quality Institute ya. Atau RG kalau nggak salah. Ya, bisa akses langsung di sana. Langsung kita cek jadwalnya di mana saja. Kalau nggak salah Ada di seluruh dunia. iya di Ya, Indonesia, di luar gitu ada ya. Ada. Ya teman-teman misalnya sekalian mau liburan luar negeri, ya silakan bisa. Tapi kalau sekarang kan kayaknya Agak sulit. ya bukan waktu yang tepat Betul. kayaknya ya. Karena Nanti lagi- Bismillah setelah pandemi semoga Amin. dilancarkanlah untuk teman-teman yang punya rencana mengambil sertifikasi Q Arabica Grader gitu ya Mas ya. Betul Pak. Oke, apa namanya? Saya kira Iya. Itu ya. Pak. Tapi pokoknya kita sebagai Q-Grader juga punya tugas lah untuk membuat kopi, terutama kopi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oh iya betul Mas. Gitu. Jadi apa namanya kita pun gitu Salah ya satu. sebagai Q salah satu ya yang harus kita perjuangkan Iya. ya Menjaga kualitas, menjaga kualitas itu supaya ada peningkatan. Konsistensi gitu. peningkatan. Kalau nggak salah kan si kayak sendiri kan punya moto improving the quality kalau nggak salah. Ya, Kalau ya, nggak ya, salah ya, kan ya, ya. Nah, jadi ya kita juga teman-teman di sini juga kalau mau ikut kelas Q terus juga insya Allah misalnya nanti amin lulus nggak selesai di situ aja, jadi punya tugas berikutnya yang cukup menjadi tanggung jawab yang nggak kecil gitu. Iya, harus jadi jangan berkualitas. cuman karena sudah lulus, cuman Iya. punya sertifikat udah Iya. nggak diasah lagi, diasah. nggak dipakai ilmunya, Betul. sayang banget ya, Betul. sayang banget ya. Jadi harus dimanfaatkan Harus dengan dimanfaatkan. hal-hal yang positif, Betul. yang baik, Yang kan baik. begitu ya Mas ya. Betul. Oke, Gitu. ini Mas, apa sih namanya? Suka ini ya, suka ditanya gitu, Mas. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol gitu, ya dengan Mas Fauzan langsung, kira-kira boleh nggak ke Mr. O? Boleh Pak, boleh Gitu. banget. Kalau Boleh ya? Kita coffee shop kita ada di Rawamangun di Rawamangun. Jalan Rawamangun Raya nomor 54 Oke. Jakarta Timur. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Kalau
karena lagi pandemi kayak gini, buka dari jam 9, dine in-nya sampai jam 9 dalam kondisi masih PSBB kayak gini, Masih Pak. PSBB kayak gini ya. Kalau take away sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Kalau ya. Roastery kita Roastery-nya? ada di Tanjung Priuk. Oke. Di Jalan Swasembada Barat 5 nomor 26 Tanjung Priuk Jakarta Utara. Kalau itu operasionalnya office hour dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Jadi Bisa. boleh ya datang Feel free. langsung ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Termasuk juga teman-teman yang mau ke Full Caf. Betul. Jadi ruko The Arcade Dari Cat. di Blok B nomor 5 Grand Depositi, silahkan. Selama jam operasional juga Mas. Betul. Gitu. Sama. Nanti kita update jam operasionalnya karena menyesuaikan dengan PSBB. Betul, kondisi di IG kita @fullcaf. Kalau IG-nya Mr. O? MRO Coffee, Pak. Oke, IG pribadi nih. M Fauzan. Fauzan ya teman-teman Fauzan. yang belum follow silahkan di follow, meskipun sebenarnya nih followernya Mr. O itu udah banyak. Khusus saya masih dikit. Iya. Nah untuk YouTube nanti tak kasih linknya di deskripsi. Siap. Monggo di subscribe saja. Siap. Ya Subscribe. termasuk juga channelnya Mr. O Coffee gitu ya. Nah termasuk juga channel ini. Betul. Gitu. Oke, saya kira cukup sampai di sini untuk obrolan perdana Q terkait meet Q. dengan Q meet Q gitu. Semoga ini menginspirasi teman-teman untuk terus belajar, jangan mudah puas. Betul. Ya. Selalu cek niatnya tadi Betul. penting. Harus niat, Gitu ya Mas ya. Betul. Jangan sampai niatnya udah bagus di perjalanan berubah, melenceng, bergeser, tetap jaga supaya kita ada di jalur yang benar, yang tepat gitulah ya. Betul. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan untuk subscriber channel ini? Ya buat teman-teman subscriber Pak Saiful Bahri, tetap asah ilmu-ilmu kopinya. Apalagi kan di channel Pak Saiful ini kan banyak konten-konten perkopian, mulai edukasi dari cara pouring ya Pak. Oh gitu. Tetap jangan cuma ditonton doang tapi dipraktekin. Dipraktekin. Jadi dipraktekin. Terus nontonnya jangan separuh-separuh ya Mas ya. Betul, full. Utuh. Full. Kalau bisa di-share ya Pak. Di-share. Kebaikan itu harus di-share. Betul, kebaikan Kebahagiaan harus juga harus di-share. Betul. Gitu. Jadi tetap ya apa yang didapat ilmunya di kontennya Pak Saiful Bahri jangan cuma ditonton juga, cuma dipraktekkan. Terima kasih Mas Fauzan. Sama-sama Ya. Pak Saiful. Oke, demikian untuk video kali ini. Saya harap ini ada manfaat untuk kita semua. Jangan lupa like jika suka, share jika bermanfaat, dan subscribe supaya kita terhubung Connect. satu dengan connect gitu ya, nggak ketinggalan update. Thank you. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.